pada waktu itu Rosario itu digantikan sebagai doa-doa brevir yang ada di biara-biara. Tadinya peristiwanya cuman sampai 3. Peristiwanya cuma sampai 3 doang. Lu sering gak sih doa Rosario? Oke. Jujur aja. Jujur aja. Ini nggak pakai gimmick nih serius. Oh, nggak pakai, nggak usah. Kenapa ke Bunda Carla gitu loh? Gitu. Ya kan bisa aja. Seger banget coy. Kayaknya ada yang kurang deh. Kap. Tolong Rosario. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan OMK muda, teman-teman muda sekalian. Selamat datang kembali di podcast OMK yang ya pokoknya begitulah. Selamat datang kembali di podcast OMK yang kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih ada kegiatan-kegiatan gereja. Terutama momen hari ini adalah momen di bulan Oktober. Itu mungkin lebih jelasnya kita akan jelaskan kembali nanti pada saat narasumber datang kali ya. Sebelumnya mungkin di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Lawrence Yusugi Pratama dari wilayah 8 sebagai OMK di sini perwakilan untuk kegiatan podcast. Kemudian nanti ada ini? juga Ini ngapain ini di sini? Ini ya podcast, Bro. Oh, podcast ya? Iyalah. Iya, gue kan temen lu ya. Ya. Oh ya, halo guys. Nama gue Rahel dari wilayah 4 dan sekarang gue juga akan menemani Yogi di podcast OMK de Brito ini. Betul. Jadi di sini hostnya ada 2 ya, ada saya, Yogi dan juga Rahel. Jadi Rahel, sebetulnya kan tadi udah gue pancing nih, ya kan? Awalnya tuh kita podcast bulan Oktober. Itu kira-kira apa nih yang mau dibahas gitu sekarang? Kita mau bahas kalau nih clue-nya, kalau misalnya kita suka ngumpul-ngumpul di lingkungan, di wilayah, di rumah-rumah biasanya tuh disediain makan makanan. Tapi sebelum kita berdoa, doa apa tuh namanya, Yok? Doa bulan Oktober ya? Kaitannya ada sama ini nggak yang lagi gue pakai? Ada dong. Oke, berarti jawabannya adalah pembahasan tema terkait dengan Rosario. Rosario. Nah, lu tau gak sih asal usul Rosario itu dari mana? Apa tuh? Boleh tolong dijelasin nggak? Nah, jadi guys, secara etimologi, Rosario itu berarti bunga. Yang maksudnya juga dengan merangkai bunga. Nah, dalam budaya masyarakat Eropa, bunga memiliki arti yang penting, yaitu sebagai tanda cinta atau hormat. Nah, pada abad pertengahan, umat Kristen itu biasanya mengkaitkan bunga mawar itu dengan Bunda Maria. Jadi saat mereka sedang merangkai bunga itu, mereka sambil mengucapkan doa litani kepada Santa Maria. Oh, begitu. Jadi sebetulnya Rosario ini memang udah dari lama ya? Udah dari lama ya? Emang udah budaya doa dari lama lah gitu. Dan dibudayakan oleh gereja, berapa kali sih bisa dalam setahun? Setahun itu 2 kali, setiap 2 bulan, Oktober dan Mei. Oh, berarti setahun 2 kali, Mei dan Oktober gitu ya? Iya, dan juga yang dari aku baca-baca, doa Rosario ini disebar sama Santo Dominikus. Nah, aku kan masih kurang tahu ya soal ini, aku kurang ahli lah dalam hal kayak gini. Kita panggil langsung aja ngahli gak sih? Jujur, gue juga sama nih, masih belum gitu kan? tahu ya kan. Kita kan sebagai awam nih gini ya. Jadi sekarang ini OMK juga sudah menyiapkan narasumber yang bisa dibilang proper ya dalam hal lingkup menggerejawi. Mungkin langsung saja kita panggil Frater Theo. Frater Theo. Iya, Apa kabar Frater? Halo, apa kabar? Kabar, Frater? Frater Theo ya. Frater, aku dengar baru-baru pindah ke MBSB ya, Frater? Iya, baru pindah nih. Dari mana tuh Ter kalau boleh tahu Ter? Dari apanya maksudnya paroki? Gerejanya, parokinya. Oh, paroki Frater asalnya dari Santo Thomas Kelapa II Depok. Oh, Thomas Kelapa II Kelapa Depok. Jauh juga ya. Berarti maksudnya Keuskupan Bogor Dekanat Utara ya? Iya, betul. Masih. Betul. Kita masih satu kuskupan ya. Betul sekali. Apalagi uskup kita udah dilantik sebagai kardinal. Betul. Wih, selamat ya kita ucapkan. Guys, jadi kardinal. Selamat ya Monsinyur Pascalis Selamat Monsinyur. sebagai kardinal baru.
Kalian pasti udah dengar soal berita itu kan di mana-mana. Oke. Frater, tahu nggak kita lagi bahas apa sekarang? Oh iya, kita lagi bahas apa sih nih? Kayaknya serius banget dari tadi gue lihat. Iya, iya. Pokoknya cluenya kita bahas terkait dengan yang ada hubungannya dengan gereja-gereja nih, Ter. Yang pastinya di bulan Oktober nih. Oh iya. Iya. Oh itu. Apa tuh? Bulan Rosario bukan sih? Benar. Woi. Jago kan? Jago. Frater. Aku terlalu Iya, seru, iya. sorry. Frater. Mungkin Frater boleh perkenalan diri lebih jelas dulu kali. Oh, Lebih iya. jelas, lebih apa namanya? Lebih Lengkap. Ya boleh. Perkenalkan, Frater di sini adalah Frater Theodorus Agung, biasa dipanggil Frater Theo. Sekarang Frater tugas pastoral di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata. Terus tadi udah disampaikan, Frater berasal dari Paroki Santo Thomas Kelapa II Depok. Begitu teman-teman, saudara-saudara. Kalau teman-teman OMK atau misinar yang dulu pernah ikut retret MBSB, waktu itu Frater ngisi ya buat Iya, betul. materi juga Sama Romo Richard ya waktu itu. sama Ya. Romo Richard waktu itu. Nah, kali ini Frater kita bakal bahas tentang Rosario. Oh, yes. Tadi aku kan udah kasih tahu nih asal usul dari Rosario. Frater ada tambahan nggak? Oh iya, ada tambahan tadi. Oh, Frater lihat contekan dulu ya. Enggak, itu bukan contekan, itu namanya notebook ya guys. Iya, betul. Pengingat Kan takut ada maksudnya. misinformasi kan? Iya. Dia harus ngecek dulu. Daripada Iya. salah gitu kan. Ya, makasih ya teman-teman udah bantuin. Aman aja, Frater. Iya, tadi yang udah disebutin bahwa Rosario itu secara etimologi ya dari bahasa Latin itu ya. Rosarium gitu ya, artinya rosa. Artinya. Sabar penonton, aduh satu-satu Oh, aduh. mungkin sangat semangat Iya, ya sangat sepertinya, sekali ini ya. Iya, Rosarium itu artinya bunga mawar, rosa. Rosa itu kalau bahasa Inggrisnya rose ya kan. Rose itu bunga mawar, artinya ketika Maria sebagai bunda Allah gitu ya, bunda Kristus juga, dia memberikan umat sekalian itu memberikan rangkaian mawar sebagai suatu penghormatan. Nah, di Eropa tuh namanya bunga mawar tuh sebagai suatu penghormatan yang sangat baik, yang sangat mengharumkan bagi orang-orang yang sangat memiliki pengaruh yang baik. Kurang lebih begitu kalau dari etimologinya tadi. Nah, kalau misalnya dari tambahan tadi Santo Dominikus, sejarahnya itu Rosario itu diberikan kepada Bunda Maria memberikan penampakan kepada Santo Dominikus karena pada waktu itu Rosario itu digantikan sebagai doa-doa brevir yang ada di biara-biara. Tahu nggak doa brevir apa kalian? Aduh, ya. Doa-doa brevir itu yang biasa didoakan oleh para kaum religius dan kaum rahib dan kaum-kaum yang tertabis atau kaum-kaum biarawan-biarawati. Nah, biasanya itu dulu doa Rosario itu menggantikan doa Mazmur. Jadi, modelnya adalah doa-doa Rosario itu menggantikan doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Jadi doa Bapa Kami itu antifonnya. Nah, ayatnya itu doa-doa Salam Maria begitu. Balik lagi antifon ke Bapa Kami. Nah, jadi modelnya tuh seperti doa brevir di kaum-kaum biarawan yang hidup di membiara di suatu tempat gitu ya. Nah, dulu tuh namanya doa Mazmur gitu. Berarti emang udah tradisi lah ya, Ter. Iya, termasuk satu tradisi. Nah, terus biasanya waktu itu juga akhirnya suatu kebiasaan baik ini dinilai sangat positif dan sangat baik oleh Paus. Nah, akhirnya Paus Leo ke-13 itu menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario khusus. Nah, doa Rosario itu akhirnya menjadi sangat baik, sangat sangat memiliki nilai yang sangat penting untuk menghargai dan menghormati Bunda Maria, kurang lebih begitu sejarahnya. Mantan kita sampai 50 kali Salam Maria ya? Iya, karena ada 5 peristiwa. Sampai 50 Iya. kali Salam Maria. Karena itu kan menggantikan 150 Mazmur gitu ya, 150 Mazmur. Oh, begitu. Nah, tadinya peristiwanya cuman sampai 3.
Peristiwa cuma 3 tadinya iya, tuh? peristiwanya cuma sampai 3 doang. Peristiwanya pertama gembira. Habis itu peristiwa mulia. Lalu peristiwa sedih. Nah, Paus Leo ke-13 akhirnya menambahkan namanya peristiwa terang, peristiwa tentang pelayanan Yesus selama di masa hidupnya begitu, teman-teman. Peristiwa galau orang kantor, peristiwa galau. Waduh, peristiwa galau ya. sedih. Malah ini lagi malam-malam lagi ya. Iya. Nanti ya itu ada lagi ya. Kita aja. Kalian sering nggak doa rosario? Sering dong. Kali. Yang Mang ya. Mang ya. Kali sering. Oke, mungkin karena kita saking seringnya doa rosario gitu dan kayak sangat ya gak bisa dibilang diwajibkan, gimana nih bahasanya ntar? Diwajibkan atau Iya, kalau misalnya diwajibkan itu suatu anjuran ya. Ini kan kalau namanya doa yang dikhususkan untuk bulan ini ya sebagai suatu anjuran yang diwajibkan akhirnya. anjuran yang wajib? Anjuran yang diwajibkan. Artinya kita lebih pada sering untuk lebih doa rosario. Nah, yang kedua adalah namanya doa kita nggak harus terpaku sama waktu dong, nggak harus bulan Oktober atau bulan Mei sebagai bulan Maria gitu ya, tetapi Berarti kita nggak bisa saklek gitu ya tadi ya? iya sama aja kayak kita hari Minggu kan atau kita misa gitu kan nggak harus kita iya. di bulan tertentu, tapi kita harus rutin namanya doa ya kan sebagai nafas kehidupan ibaratnya begitu teman-teman. Jadi ini sebetulnya lebih fleksibel ya sebetulnya, cuman dianjurkan bahwa kita juga perlu ini kan devosi kepada Bunda Maria sebagai ibunya Yesus gitu ya. Iya betul. Nah kita kan udah kalau doa rosario tuh udah sampai Salam Maria 50 kali sampai mulut berbusa lah ya. Nah, pasti ada makna dan tujuannya tersendiri tuh. Iya. Apa tuh Frater? Iya, tujuannya adalah kurang lebih tidak lain tidak bukan adalah kita untuk menghantar doa-doa kita kepada Yesus sendiri. Karena melalui Bunda Maria kita selalu dihadapkan pada teladan-teladan yang sangat sangat baik dan sangat menghormati Bunda Maria begitu. Akhirnya kalau misalnya kita mempunyai iman kepada Kristus, apabila itu tidak sampai kita memuji dan memuliakannya, kita bisa melalui perantaraan Bunda Maria, apalagi kita bisa melalui permohonan-permohonannya ya kan. Itu ya. Yang biasanya orang-orang kan banyak umat juga pada novena gitu ya. Oh iya, novena kan juga ada tuh 3 Salam Maria ya kalau nggak Iya, salah ya. terus ke Gua Maria memohonkan berkat-berkat dan juga memohonkan intensi. Nah, tujuannya adalah tidak lain itu adalah berdoa secara kusuk kepada Bunda Maria, berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria gitu. Karena Bunda Maria juga sebagai perantara kita kan. Oh, iya. Nah Yok, gue pengen nanya lu deh. Lu sering gak sih doa rosario? Oke. Jujur aja. Jujur ya. Jujur aja. Ini nggak pakai gimmick nih serius. Oh, nggak pakai, nggak usah. Oke, Kita kalau jujur-jujuran jujur-jujuran ya. Manusiawi. Dulu itu mulai dari SD sampai SMP itu bener-bener gua tuh dibekelin banget sama bokap. Bang, ingat kamu tuh harus rajin doa, apapun itu kegiatan-kegiatan doa kamu harus ikutin. Om Yo. Dari SD sampai SMP itu panutan banget sih, emang bokap tuh the best banget emang. Yoi. Dulu tuh sering ya kan karena masih SD SMP gitu kan. Cuman makin kesini kayaknya udah mulai agak luntur nih udah berdoa Lu dari juga saya kalau sendiri lihat tuh nih. sibuk makin baru-baru ini kan. Iya, jadi ya salahnya di situ sih, agak Iya. kurang memperhatikan gitu loh. Manik-manik rosario udah mulai renggang gitu kayaknya. Iya. Tadinya masih rapet tuh. Jadi makin renggang. Baru kemarin gua doa rosario yo. Bahaya, ah? Baru kemarin gua doa rosario. Jadi kalian tuh lebih enak kalau misalnya doa rosario tuh rame-rame di lingkungan tuh. Iya, teman-teman. Atau enggak Enak. OMK Oh, OMK. aja gitu. Iya, Yang Gabung. orang tua. Gabung sama OMK guys. Ya, Biar jadi nanti- itu mungkin biar akrab. bonding sama OMK-nya Iya dapat. biar bonding lagi. Pasti kan suka ngerasa, aduh wilayah gue sepi banget sih. Makanya Rosario ikut. Nah, itu dia. betul. Tuh, kunci tuh. Kunci. Jadi misalkan ada tiba-tiba temen jemput bola, misalkan pelik, Rosario yuk, jangan nolak. Jangan Nggak nolak. boleh itu. Nggak boleh. Sama dengan dosa kalau nolak. Ah, tuh Frater ngomong dosa Hati-hati ya. lu, Sama dosa dengan lu. dosa guys. Perlu banget sih Pando Rosario ini. Kalau kalian sadar juga sebagai umat Katolik ya. Oke, jadi mungkin itu tadi terkait dengan asal usul dan peran-perannya kooperasi apa sih namanya?
ini Makna, tujuan alasan, makna. tujuan. Ya, tujuan dan makna. Oh, gitu. iya. Nah, Apa, kira-kira next Rosario, topiknya ya. yang mau dibahas ke Frater apa nih, guys? Karena kita tadi udah bahas Rosario, kita mau bahas tentang Bunda Maria. Yes. Tahu kan Bunda Maria siapa? Tahu dong. Yang nggak tahu parah banget sih. Ih, orang Katolik nggak tahu Bunda Maria. Itu dia. Kacau. Kalau siapa yang nggak tahu kacau sih. Nah, Frater bisa ceritain dikit gak kisah hidup singkatnya Bunda Maria atau gimana? Cakep tuh. Oh ya, kalau Bunda Maria bukan ini ya Maria yang biasa di sini ya, tapi Maria Bunda Bunda Kristus Maria. ya. Nah, beda ini ya. Nah, Bunda Maria yang biasa kita doakan selalu itu dia adalah anak dari Santa Ana dan Yoakim. Santa Ana dan Yoakim tuh. Nah, lalu dari situ awalnya Santa Ana dan Yoakim itu belum bisa memiliki anak gitu ya. Lama gitu memiliki keturunan. Akhirnya mereka berdua berdoa kepada Allah melalui di bait Allah itu akhirnya memohonkan anak. Nah, mereka bernazar bahwa ketika mereka sudah memiliki anak, maka akan dipersembahkan kepada Allah. Artinya akan dikembalikan kepada Allah seutuhnya dan sepenuhnya gitu. Nah, terus ketika mereka akhirnya memiliki anak, Santa Maria ini, Maria kemudian diberikan kepada dibesarkan di bait Allah akhirnya sampai umur 14 tahun. Nah, terus setelah dibesarkan lalu dalam kisah di Alkitab itu singkatnya Maria kemudian menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus gitu ya. Oh, maka itu ada di doa dalam doa Salam Maria ya? Itu dia. Iya, Salam Maria dan apalagi satu lagi. Apa tuh, Yok? Angelus. Oh iya, Angelus. Oh, Salam Maria sih. Kelihatan buat gue gak pernah doa. Begitulah. Doa Angelus itu ya, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan itu. Bahwa yang ngomong dari Roh Kudus. Iya. Itu salah satunya. Akhirnya Maria menerima kabar itu dan akhirnya menerima perintah Allah itu. Terus dia akhirnya untuk dipersunting oleh Santo Yusuf. Ya, Santo Yusuf itu akhirnya Santo Yusuf boleh menerima tunangannya itu secara tidak langsung, padahal mereka belum menikah gitu ya. Karena dari kabar dari Roh Kudus itu. Nah, setelah itu Santa Maria dan Yusuf sudah memiliki memiliki tanggung jawab, akhirnya melahirkanlah Yesus gitu ya. Terus melahirkan Yesus, akhirnya selama masa Yesus hidup, Maria harus memberikan rasa perhatiannya kepada Yesus juga sebagai anak. Setelah itu Maria dalam masa hidup Yesus, Maria akhirnya menemani dan juga mendampingi Yesus sampai wafat di kayu salib dan sampai akhirnya bangkit. Setelah itu Maria dalam kitab suci diangkat ke surga. Ya, namanya Maria Immaculata. Nah, itulah. Oh iya. Maria Immaculata itu maksudnya itu Maria diangkat ke asalnya. surga gitu. Itu banyak banget tadi kita nggak tahu ya, yang dia digedein di bait Allah. Iya. Yang aku nggak Sebetulnya tahu kita udah denger gitu loh, kita sering dengar gitu kan. Cuman lupa aja. iya lupa kita lupa aja. gitu. Kalau lupa suka nggak inget mereka teman-teman. Lupa Ya. ya pasti nggak inget dong. Oh iya dong. Nah, kita udah dengar kisah singkat hidupnya Bunda Maria nih. Kalau misalnya dari yang tadi udah Frater jelasin, Bunda Maria dalam agama Katolik lah, perannya itu apa sih, Frater? Oh, Dan iya. alasan Bunda Maria kenapa sangat dihormati di gereja tuh kenapa? Tuh penting tuh. Ya. Ya, kalau Bunda Maria itu ada namanya sebagai koredemptor atau sebagai rekan penebus sebagai dalam Kristus. Ya, Frater punya analogi itu menarik bahwa ketika kita pergi ke suatu tempat gitu ya, Iya. naik bus malam nih, pernah kan naik bus malam? Nah, Kita punya identitas sama penumpang yang lain. Di situ ada supir dan kondektur. Nah, kondektur ini punya tujuan yang sama dong kita, satu tempat. Nah, tapi bedanya kita bayar
Kita bayar jasa bisnya itu, Iya. kecuali supir dan kondekturnya. Tapi Oh iya, kita pasti satu bayar, tujuan iya. tempat ya kan. Oh iya. Iya benar, Itu masih Sarah. sama kayak kita juga. Kalau Transjakarta gimana? Oh Transjakarta ada nggak sih kondektur? Gue lupa. Ada yang ada yang enggak. Oh ada Oh, ada ada. ya. Tergantung ya. Tergantung di kayu salib. Enggak, beda. Oke, lanjut. Ya. Jadi maksudnya gitu, ketika kita punya satu tujuan, maka si Yesus ini sebagai supir dan kita sebagai kondektornya ini sebagai Maria, sama-sama juga mengantarkan kepada keselamatan. Sama-sama memiliki tujuan yang sama gitu, kurang lebih gitu. Jadi Bunda Maria perannya adalah sebagai juga penebus bagi umat manusia, sebagai perantara dari Yesus Kristus adalah anaknya sendiri gitu. Fatur ngomong mulu nggak aus ya? Oh iya, gue belum minum ya dari tadi ya. Perkap. Minum dong buat Fatur dong. Gimana sih? Ayo perkap. Thank you. Terima kasih. Tepani. Perkap apa nih? Perkap. Oh perkap ya, perkap perkap doang ya. pokoknya, iya. Perkap Perlang. doang ya? PP, pojok perkap. ya. Oh kok perkap. Bu Tepani itu namanya Terima kasih tadi. loh. Terima kasih ke siapa? Terima Bu kasih. Tepani tadi. Iya Bu Tepani dan Bu teman-teman Tepani. perkap yang lain ya. Ini boleh dibukain nggak sih? Boleh. Oh, boleh. megang ini. boleh. Maaf. Iya sih. Aku juga punya mamah yang sangat mengidolakan Bunda Maria. Pasti kayak Yogi juga lah ya. Orang Iya tuanya dong, sangat tentu. mengidolakan Bunda Maria. Dan kayak sering banget lah mamaku bahas kayak Bunda Maria tuh harus jadi contoh lah. Terus kita harus sering doa rosario. Dan dia juga kasih tahu aku makna-makna berdoa rosario itu. Tuh. Bunda Maria sendiri menjadi perantara kita kan Iya. ke Tuhan Yesus gitu. Jadi memang itu secara devosial ya, kita memang berdoa Iya, secara kepada Bunda devosial. Maria segala macam. Yang perlu kita tahu itu kita tuh berdevosi kepada Bunda Maria. Betul sekali. Nah, selanjutnya aku pengen nanya ke Frater. Pernah ada gak sih kayak ya misalnya kayak kesaksian atau penampakan lah Bunda Maria gitu di berbagai daerah gitu? Iya. Pernah ada? Kita banyak tahu ya pasti tentang penampakan di Bunda Maria. Iya sering denger tuh. Banyak banget di YouTube. Banyak banget benar-benar Bunda Maria banyak, di guys. kota Brazil. Pasti gitu ada aja. Nah, yang biasanya paling umum kan di Lourdes gitu ya, di Lourdes di Oh iya. Fatima gitu ya. Nah, itu penampakan gitu biasanya selalu diselidiki oleh gereja Katolik pertama ya. Apakah benar-benar suatu penampakan yang secara rohani spiritual atau hanya sebagai atau penampakan yang ilusi gitu ya. Jangan sampai penampakan ini justru semakin melemahkan iman kita gitu. Iya, takutnya malah jadi kayak berita hoax gitu Iya, ya. berita Iya. hoax. Apalagi yang terutama yang waktu teman-teman pernah kan yang bisa Paus tahu kan ya? Iya, iya. Yang di Jakarta, yang di GBK Jakarta, tuh kemarin. di GBK, terus yang di mana Timor Leste dan Hmm, Asia sekitarnya itu kan katanya banyak yang melihat bahwa ada penampakan Bunda Maria Oh iya, sama Kak? misa Oh iya. di balik Paus itu. Nah Oh itu iya? makanya apalagi sekarang beredar di media sosial secara cepat gitu ya, cepat dan masif gitu ya. Kita nggak bisa langsung percaya apa yang di media guys. Iya, itu semua kita harus- perlu selidiki dulu, benar-benar perlu selidiki. Iya, gitu. Ini beritanya bener apa enggak, sumbernya dari mana Kenapa gitu. nggak sih ada Bunda Maria? Iya, karena kadang-kadang ya ada aja gitu kan orang-orang. Bisanya tuh Bunda Carla, Bunda Maria. Ya mungkin mirip doang, mungkin mirip kenapa ke doang. Bunda Carla gitu loh kita. Ya kan bisa aja. Kan banyak yang mirip Bunda Maria lah ya di sini ya. Iya, Yang iya. secara gambaran kalau kita lihat tuh di patung-patung, di foto-foto lah. Iya, betul. Nah, aku tuh pernah dengar soal gelar-gelar Bunda Maria dalam litani Santa Peron Maria. Itu Iya. apa sih, Frater? Ya kalau misalnya gelar-gelar yang disematkan di Santa Maria itu maksudnya adalah bagaimana kita melihat secara spiritual itu teladan Maria bagi kita gitu. Oh. Seperti tadi yang tadi Frater katakan bahwa Maria sebagai Maria Immaculata gitu, Maria yang diangkat ke surga, jiwa dan tubuhnya. Lalu Maria yang biasanya kita dengar itu tentang apa namanya? Ada yang tak ingat nggak tuh? Apa tuh? Tentang Benteng Gading misalnya, Maria Benteng Gading lah, terus Itu ada di itu ada di litani itu ya, Iya, Mas biasa di Rosario. litani. Oh iya bener Benteng kan ada Gading, banyak tuh kan. Pintu surga, bintang Iya, iya. Terus, iya. Santo Santa juga mereka bilang ada yang
Maria Perawan, Oh, itu semua tuh gelar. gelar-gelar. ceritanya. Oh, Perawan itu yang gelar. termulia. Iya Perawan gitu. yang- Itu adalah bagaimana kita menghidupi spiritualitas Bunda Maria seperti apa gitu ya. Aku tuh awal bingung gitu kan, abis Rosario, abis peristiwa kelima biasanya ke litani kan. Iya. Ini apa maksudnya? Iya. Maksudnya gelar. Iya, biasanya gitu. Oh, gitu. Ya biasanya ada di Alkitab biasanya kan gitu. Nah, itu biasanya disematkan di Bunda Maria. Bagaimana kita melihat Bunda Maria seperti apa gitu kan. Tuh gak sih, aku tuh dulu pas kecil pernah ada kayak perlombaan-perlombaan gitu. Misalnya kita ikut doa Rosario nih, aku sama teman-temanku pas kecil ini. Kita tuh biasanya yang kayak siapapun yang nanti dapat bintang timur atau dapat pintu surga itu pasti dapat hadiah gitu. Yang gilirannya dapat itu. Itu malah justru biar menarik gak sih, apalagi buat anak-anak dia Iya, gitu kan. Iya, anak-anak dia tuh benar-benar. langsung semangat mau ikut Iya. doa Rosario kayak gitu. Itu lucu. Jadi memang harus dibuat dengan cara-cara yang unik gitu loh. Nih, Makanya guys. tadi kan diusulkan. Kalau Rosario. Rosario kayak begini juga menarik nih, warna-warni. Lucu Anak-anak kecil kan kan? seru suka gitu. Nih, aku punya ini dari aku kelas 6 SD. Buset. Aku simpen selalu ini. Awet Fosil. banget. Yoi. Rater mana Rosarionya? Ada tadi udah Di mana tuh? Dititipin Pater, ya. Pater titipin tadi. Kantongnya penuh soalnya. Oh, kantongnya Penuh, penuh nggak ada apa-apa. siap. Aduh. Yogi ada experience gak kalau ikut Rosario gitu, lah lucu, doa Rosario di lingkungan? Kalau hal lucu di lingkungan wilayah itu banyak banget, sumpah. Bener-bener. Iya. Jadi karena gini loh, kebanyakan itu kan Rosario ya kita berkaca pada generasi sekarang dan umur lah ya. Karena kan kalau kita samakan prosesinya orang tua, kemudian juga dengan cara-cara anak muda itu kan bagi anak muda kebanyakan ya, nggak semuanya pasti merasa bosan gitu. Iya. Kadang banyak gitu lagi doa, lagi megang Rosario gini tahu. bener. Itu tuh itu nih kejadian begini sering. Aduh. Banyak banget tiba-tiba rapat di mimpi gitu kan. Nah itu tuh makanya tadi kan diusulkan, Frater juga tadi bilang oke gitu ya, kalau misalkan OMK tuh dibuatlah dengan cara Rosario OMK sendiri, Benar. orang tua sendiri. Jadi pertama bondingnya dapat, kreativitas OMK tuh juga apa ya, bisa diturunkan ke anak-anak dia. Itu bisa nongkrong, bisa ada sisi rohaninya juga. Itu Berdoa. kunci bos. Itu Kunci. utamanya. Nongkrong adalah kunci. Oh enggak ya. Tar, Doa itu Rosario adalah beda kunci. topik. Beda topik. Oh, Frater pernah gak sih mimpin Rosario gitu di lingkungan-lingkungan? Enggak, biasanya kalau yang Frater temuin kan ya, kalau di Rosario di lingkungan dan wilayah-wilayah itu biasanya paling unik tuh anak kecil. Anak kecil ada yang baru belajar Salam Maria biasanya. Oh iya, Jadi bener. mereka baca Ada yang gitu baru ya? belajar Salam Atau Maria. didikterin sama orang tuanya. Iya. Kuping gitu ya. Ada yang ngomongnya bisik-bisik masih. Iya. Ada yang ngomongnya mic-nya di mana, terus anaknya ngomongnya gimana gitu kan ya. Iya. Itu biasanya kocak tuh anak-anak tuh. Nah, Frater biasanya anak-anak. Kalau yang udah expert biasanya orang-orang yang udah doa Salam Maria cepet. Oh iya Oh sih. iya, bener. Ngebut banget, keren tuh doa Nah, Rosario. itu Ah, doa expert Salam tuh kayaknya Maria. tuh. Dia udah di luar Iya. kepala Salam Maria. Iya, kadang kalau denger yang bocil-bocil juga yang baca, kalau baca peristiwa ada yang salah baca, itu kocak Iya, juga. terus kadang ngomongnya apa gitu kayak Salam Maria Penuh penuh rahmat. rahmat. Kecil tuh kayak gitu tuh. Soalnya yang lain udah pada gemes, cepet ke. Nah. Padahal ya kan baru belajar baca ya. Iya. Itu udah Gitu. menarik Itu sih. lah. Aku juga pas kecil tuh sebenarnya ini Salam Maria sampai 10 kali ini ngapain sih? Sampai akhirnya aku makin sering doa Rosario juga sering dijelasin sama orang tuaku dan dengan teman-teman yang lain juga. Iya, Nggak sebatas perlombaan dapat bintang timur ya. Bintang Timur hadiahnya apa biasanya? Hadiahnya ya kayak pride. Pride. Pokoknya dia kayak setelah nih misalnya dapat bintang timur, terus setelah doa Rosario tuh kita langsung pada teriak itu, iya dapat bintang timur gitu. Biasanya dapat misalnya Medali. konsumnya martabak, dapat 3. Oh, buset. Itu dapat 3 Oh, rewardnya itu. Oh, iya. Itu iya. bikin semangat dulu. Jadi Iya. kalau misalnya dapat bintang timur langsung pada kayak apa nih? Masa gua yang dapat Bombastic. gitu. Kalau itu apa sih yang terakhir tuh? Kan habis doakan lahir kami, habis itu apa? Yang terakhir tuh jadikanlah aku pembawa damaimu ya? Iya, itu biasanya kan penutup aja gitu Itu kan. juga sebagai aku itu waktu itu perlombaannya antara jadikanlah aku pembawa damaimu sama bintang surga. Terus bintang surga, pintu surga sama bintang timur itu. Nah, yang terakhir banget nih kita kan di sini OMK battle. Rata masuk OMK nggak nih? Boleh nggak nih? Boleh Woi, dulu nggak? kita mah welcome terus ya. Oh. semuanya Orang ya. muda ketuaan kali ya? Aduh. Oke, jadi sebagai kita lihat nih ada Bunda Maria. Sikap Bunda Maria yang bisa kita jadiin teladan hidup untuk anak-anak OMK tuh apa, Iya.
Kalau menurut Frater tuh sikap Bunda Maria adalah rendah hati ya. Yang pertama tadi kan ketika dia menerima kabar malaikat tuh pasti kaget dong. Masa kita belum punya ikatan pernikahan harus mengandung gitu ya. Iya benar itu kan. Betul. Apalagi di zaman itu gitu loh. Itu kayak waduh ini Itu berat sebagai banget. aib gitu kan. Iya, sebagai aib. Aib. Skandal gitu kalau sekarang. Iya. Skandal. Nah, kalau itu harus rendah hati pertama ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mencoba untuk selalu tetap berdoa gitu. Berdoa kepada Tuhan gitu. Kalau misalnya kayak Penyerahan dirinya ya tadi. Iya, berserah iya. pada Iya. Tuhan lah. Tadi makanya menyinggung kenapa Salam Maria 10 kali sebutannya Salam Maria terus kan Salam Maria. Ibarat kata kalau kita naik gunung gitu ya. Naik gunung. Itu kan kalau kita naik gunung kan kita muterin gunung sampai pada puncak gitu. Iya, Sampai jalan yang sama gitu. Nanjak terus ya kan. Iya. Dan jalan batu dan sebagainya macamnya kan gitu mulu kan jalannya. Sama aja kayak doa gitu. Akhirnya kita sampai pada jalan yang hanya itu kita doanya itu aja Bapa kami Salam Maria dan sebagainya macam. Akhirnya pada saatnya kita sampai pada puncak yaitu kemuliaan. Nah, kalau kita bisa dari puncak gunung kan kita bisa ngeliat semuanya tuh. Oh Alam iya. semesta, terus orang-orang banyak, kota gitu. Ih, Sama aja kayak doa, akhirnya kita bisa ngeliat semuanya. Iya, dengan iya. Perumpamaannya keren banget ya. Iya. Naik gunung. gitu kan. Sampai puncak bener. Puncaknya adalah kemuliaan. Iya. Nah, di setiap akhir kan pasti ada kemuliaan. Iya, Itulah gitu kan. filosofisnya guys, Ya, filosofinya ternyata. seperti itu. Nah, itu yang ketiga adalah ketika Bunda Maria adalah penolong yang sejati gitu. Oh iya, Bahwa dia benar. tidak pernah meninggalkan orang-orang yang kesusahan. Ketika Yesus disalib tuh kan, Bunda Maria selalu mendampingi gitu. Berarti tahu dia apa yang orang lain butuhkan ketimbang dirinya sendiri yang sangat merasa sedih dong ditinggal oleh anaknya sendiri yaitu Iya, Yesus betul. Kristus. Mungkin dari 3 hal itu yang bisa menjadi teladan bagi OMK kita ya. Semoga ya dalam Oktober ini terutama. Dengerin. Oke, notes paling berat tadi apa tadi? Pertama penyerahan diri. Rendah hati. Rendah hati. Rendah sorry. hati. Menyerahkan diri itu pada Tuhan. Ya, yang kedua tadi apa? Penyerahan diri tadi. Oh, penyerahan diri. Yang ketiga yang sampai kemuliaan itu. Ya, kemuliaan doa itu. Iya. Nah, Seperti naik gunung. Beuh. ya. Kalian udah kalau mau naik gunung, nah tuh boleh tuh. Oh, Frater sering naik gunung? Nggak sering sih, cuman udah tiap hari. Setiap hari. Beda dong, beda. Gunung sehari. Habis ini gunung- kaki ya. Naik gunung mulu. Buset. Enggak. Ya cukup sering sih, lumayan sebagai olahraga aja sih. Ih, di olahraga naik Ih, gunung ya sebagai niat olahraga buset. naik gunung. Iya. Pernah nggak naik gunung? Pernah nggak lu naik gunung? Jangan disamain dong, beda. Jangan disamain. Boleh. Frater pernah naik gunung deh? Gunung Gede udah sekali. Wush. Iya. Di Bogor. Iya, Gunung Gede daerah Bogor. Iya gitu, 3 itu jadi Iya sih. teladan bagi Bunda Maria. OMK. Tuh, anak OMK dengerin. Iya tuh, terutama ya OMK. Ya, teman-teman semua audiens harus dengarkan ini ya supaya banyak info-info yang sudah dijelaskan di sini yang terkait dengan keimanan, kemudian juga ini ceritanya relate banget ya nggak sih sama anak OMK Relate. gitu loh. Nah, yang paling akhir banget. Kan di bulan Rosario, jangan lupa doa Rosario. Pokoknya datang di lingkungan pasti ada ataupun wilayah pasti ada. Iya. Kalian wajib datang untuk berdoa Betul banget. Rosario bersama. Dan kayak kadang nggak Rosario doang, kadang lingkungan tuh suka ada acara tezarek. Itu dia. Ya, boleh tuh. Itu kan jalan salib. Itu enak banget tuh jalan salib tuh. Oke guys. Oke, mungkin dari podcast ini adalah cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Dari Frater juga kami mengucapkan terima kasih yang banyak Frater sudah bersedia untuk Terima kasih, menjadi Frater. Terima narasumber. kasih juga. Podcast OMK Terima yang kasih udah kali mengundang ini. Frater. Siap ya? Apa? Gimana? Para apa? Tuh, mengundang Frater udah Oh mengundang iya Frater. siap. Salah dengar gua. Sorry. Mau dikasih efek apa nih? Diturun tuh kasih efek nih. Kasih efek apa? Ya. Kasih efek apa nih? Pala gede, mau kasih efek. Boleh itu menarik itu pala gede. Bebas Amin, kreatif. gitu. Oke, Oh, mungkin cigarettes. dari kami sebagai host dan juga sebagai narasumber kami cukup selesai sampai pada saat ini. Sekian dan Terima kasih. OMK Yohanes De Brito. All Oh, for Jesus. Thank you, dadah.